Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang para mahasiswa kami Universitas Asing juga atau bisa kita singkat jiwa anjing ya. Jadi di sini kita langsung saja kita bakal membahas soal matriks ya. Jadi di mana kita bagaimana perhitungan transpose matriks. Apa yang kita bahas sebenarnya kita lihat ini matriks ini bagaimana, kemudian penjumlahannya bagaimana, perkaliannya bagaimana, jikalau ditransposkan itu bagaimana, dan ketika dihadapkan dengan suatu rumus itu bagaimana. Dan di sini kita akan menjadikan apa yang dijelaskan sebelumnya menjadi suatu fungsi, yang dimana fungsi ini berdasarkan dari template yang diminta. Jadi kurang lebih begitu, kita langsung saja ke videonya. Yuk, man. Spesial form. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini kita bagaimana akan membahas perhitungan transpose matrix ya. Di sini kita akan lihat keseluruhan. Pertama di sini overview tentang matriksnya itu bagaimana, berisi tentang kelihatan matriks X, Y, A-nya ini bagaimana. Kemudian bagaimana ketika suatu matriks itu ditranspose itu bagaimana, perkalian matriks ini bagaimana, dan juga apa yang ditanyakan berdasarkan dengan rumusnya ini. Nanti kita akan bikin codingan berdasarkan dari rumus ini ya. Kemudian ini template codingannya cukup begini, dan kemudian ini hasil modifikasi dari codingan, hasil modifikasinya kurang lebih begitulah dari template yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya ada dua versi ya. Kalau misalnya kita lihat ya cukup begini, ada perbedaannya hanya terdapat dari perbedaannya hanya di sini ya, dari perhitungan dari perkalian dan juga pertambahannya. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat langsung aja ke template-nya dia. Ya, di sini untuk template codingannya. Jadi kita langsung jelaskan aja, kita langsung baca saja dari komennya. Dari komennya, fungsi ini akan dijadikan dekorasi untuk mengembalikan hasil transpose matrix dari matriks yang terdapat dari pada parameter fungsi gitu. PD ada transpose dengan parameter function dengan wrapper, argumen biasa sama keyword argumen. Nah, di sini kita akan jelaskan ya. Sebenarnya untuk ini kan akan dijadikan dekorator ya. Transpose ini akan dijadikan dekorator. Di mana dekorator nanti kalian cari sendiri ya. Misalnya kita jelasin aja sekalian. Nah, dekorator itu adalah komponen penting dalam Python yang mendukung fleksibilitas dalam memanipulasi fungsi. Per definisi, dekorator adalah fungsi yang melakukan operasi terhadap fungsi lain dan memodifikasi perilakunya tanpa harus mengubah secara eksplisit. Cukup begitu aja kita ambil pengertiannya ya. Jadi dekorator cukup begitu, dimana kita bikin satu fungsi, kemudian kita taruh di atas fungsi yang kita mau, nanti perilakunya akan sama dengan fungsi yang ini. Ya kurang lebih begitu saja. Nah, di sini ada penggunaannya nih, argumen dan juga keyword argumen. Supaya apa? Suatu saat nanti, ketika argumennya semisal nih, ini dekoratornya diletakkan di fungsi yang punya parameter 1 atau parameter 2, itu tetap jalan. Intinya begitu, kalau misalnya penggunaan dengan ini aja. Ya, ya secara definisi, argumen, ini ARGS ini adalah argumen biasa, dan juga KWARGS ini adalah keyword argumen. Kalau misalnya penggunaannya secara sepasang begini, intinya ya gimana kita bikin suatu fungsi yang akan menjadi dekorator itu memanipulasi fungsi yang memang parameternya terserah berapa lah, mau parameternya 1, parameternya 2 tetap jalan itu ya. Kurang lebih begitu saja. Kita lihat lagi di sini ya, di matriksnya itu dari mana kita lakukan operasi transport matrixnya di sini begitu. Kemudian isikan decoration untuk transport matrix M-nya, berarti ini kepakai, taruh di sini. Kemudian di sini pastikan fungsi ini pure, tidak merubah nilai matriks asli, berarti otomatis misalnya di luar ada matriks, jadi ini tidak merubah matriks yang di luar lah gitu. Jadi pure dalam artian pure function, otomatis tidak mengubah hasil yang apa ya, hasil yang direturn dari suatu fungsi tersebut itu berdasarkan dari argumennya saja, bukan berdasarkan dari nilai dari variabel global lah, kurang lebih begitu kalau soal pure function. Di sini fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan matriks YT ditambah Z ya. Function 1, function 2. Matriks YT dan Z ini dipanggil sesuai parameter fungsi, yaitu function 1 dan function 2. Nah,
hasil jumlahnya begini. Gunakan variabel ini untuk menyimpan hasil perjumlahan matriks, lakukan operasi penjumlahan matriks di sini, kemudian kita return. Perkaliannya begini. Fungsi ini digunakan untuk mengkalikan matriks AT dan Z dan X ya. Perkalian matriksnya dengan function. Dilarang mendeklarasikan matriks X pada fungsi ini. Anda bisa memperlakukan fungsi ini sebagai carrying, dan di sini kali matriks menggunakan variabel ini untuk menyimpan hasil perkalian matriks begitu. Lakukan operasi perkalian matriks di sini. Pastikan decoration-nya untuk mentranspose matrix ya, rumusnya masukkan situ. Dan begini percobaan 5 dan segala macam. Oke, pahami saja. Inputnya begini, ya misal kita punya 3 variabel, kemudian hasilnya bagaimana. Oke, langsung saja ke hasil dari modifikasinya saja. Hasil modifikasinya begini. Kita ngikutin saja. Di sini dari atas kita bikin untuk transpose-nya itu bagaimana. Ini untuk transpose kita masukkan saja, kita masukkan matriksnya itu dapat dari mana? Dapat dari function yang dimana tinggal masukin aja argumennya. Dan matriks ini akan kita lakukan transpose dengan begini. Ya, ini adalah bagaimana? Ini adalah suatu statement atau suatu expression dan gitu. Ini nilai kembalinya kan nilai ya, berarti expressionnya. Jadi ini expression ini adalah nilai dari transpose-nya itu. Yang dimana kalau misalnya kita jelaskan ini, otomatis kita menjelaskan suatu pemrograman dasar. Jadi kalian pahami saja sendiri. Kita ngomong soal struktur dari fungsinya saja. Ya. Kalau misalnya kita jelaskan secara simpel saja, kita ini adalah ngambil kolomnya. Kenapa? Karena di sini dia minta asumsinya matriks A begini, 2 dimensi, yang dimana akan membicarakan dari baris dan kolom. Sedangkan ini begini, cuma satu dimensi saja. Ini nanti matriksnya begini akan kita jadikan 2 dimensi. Tuh. Supaya apa? Supaya bisa kita transpose, supaya bisa kita kalikan nantinya. Nah, jadi di situ nanti matriks yang akan masuk nanti itu kan bentuknya 2 dimensi. Kita ambil kolomnya dulu. Kita ketahui kolomnya dulu, kemudian kita kemudian kita berdasarkan dengan ya apa ya, jumlah dimensinya ada berapa, atau jumlah barisnya ada berapa, atau kolomnya berapa, kemudian kita transposkan begini. Secara simpelnya begitu, tapi kalau misalnya kalian memang membuktikannya secara mencoba-coba ya terserah, silahkan aja, statementnya begini. Ya, untuk transpose-nya, kan di sini sudah dibilang bahwa ini adalah dekorator, kita pasang saja begini, kemudian kita jadikan suatu matriks yang akan masuk nanti menjadi 2 dimensi. Ya, begini. Jadi ya 0 sama 1 jadi baris pertama, 2 dengan 3 menjadi baris ke-2. Kemudian kita return saja. Penjumlahannya function 1 dengan function 2 ya. Ini cuma sekedar nama saja. Ini tidak semestinya menjadi kayak suatu function lah begitu. Ini ujung-ujungnya dia bukan function tapi nilai lah. Itu memang bisa dibilang ya, memang pola dari tugas-tugas yang seperti ini selalu mengecoh. Jadi hati-hati aja. Kadang ya begitulah. Jadi YT ini dapat dari function pertama, Z dapat dari function kedua, kemudian kita hasil jumlah kita sediakan saja tempatnya. Di sini perhitungannya ini, kalian mau cari misal keyword, kalau misalnya kalian mau mencari yang ini dari block code begini, cari aja di Google ya edition matrix Python, kalian bakal dapat. Ini dari Geek4Geeks nih. Di sini secara eksplisit kelihatan ini mengiterasi barisnya, mengiterasi kolomnya, kemudian nanti akan ditambah. Dah, gitu aja sebenarnya. Selanjutnya lagi, perkalian matriks. Perkalian matriksnya begini, ya kali sama matriks. Ini mereka yang buat soal ini ngecoh lagi. Ini dibilangnya function, tapi ini kita gunakan tidak semestinya sebagai function, tapi sebagai nilai. Ya, gitu. Ya memang dalam pembuatannya agak, ya kalau boleh curhat ini agak apa ya, agak jengkel aja sih, ini ternyata dipakai sebagai nilai bajingan. Nah, sini AT-nya dapat dari mana? AT ini kan dari A yang memang transpose ya. Gini. Jadi kita ambil transpose-nya bagaimana, kemudian kita masukin nilainya. Di sini untuk membuat, kan ini kalau misalnya kita bikin matriks yang 2 dimensi kan nggak ada fungsinya. Jadi kita bikin aja kayak gini. Kalau misalnya untuk bikin, misalnya nih, kita mau pakai yang ini. Kalau misalnya pakai yang ini, dia sudah terdekorator. Otomatis kita kalau misalnya pakai ini, iya memang jadi 2 dimensi matriksnya, tapi sekaligus juga tertranspose.
Maka dari itu kita menghindari hal begitu dengan begini saja. Kemudian kita sediakan tempat hasilnya untuk perkaliannya. Kemudian di sini, ini perhitungannya. Polanya begini. Sebelum itu, kita akan kembali lagi di sini ya. Kita ingat ya. Nah, kita akan ngomong langsung di atas ya. Di sini, perkalian antara matriks itu secara teori adalah gimana caranya kita mengadu. Istilah kata mengadu baris dengan kolom. Kok bisa begitu? Kita lihat aja polanya. Di sini, ini ngomong soal baris nih. A sama B, C sama D. Ya. Ini untuk blok yang di sini, dia ngomong soal barisnya saja. Ya. Baris, jadi bagaimana mengadunya? Di sini, AP tambah BR. A sama P ini, A ini adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Selanjutnya lagi ditambah dengan B adalah baris kedua dikali dengan kolom kedua. Selanjutnya lagi, baris pertama dikalikan dengan kolom selanjutnya, baris pertama dikalikan dengan kolom selanjutnya lah. Begitu juga dengan seterusnya lah. Jadi otomatis baris dikalikan dengan kolom, baris dikalikan dengan kolom, baris dikalikan kolom, dan baris dikalikan kolom. Cukup begitu saja untuk perkalian matriks. Maka dari itu, polanya begini. Kita mengiterasi barisnya terlebih dahulu, kemudian kita ngambil kolomnya, kolom dari matriks ya, otomatis matriks selanjutnya, atau bisa dibilang kayak semisal nih ya, kita jelaskan kayak gini, x dikali y, yang dimana x adalah matriks, jadi y adalah matriks. Nah, jadi ini x ini adalah at, dan juga ini ya si y ini adalah x lah. Jadi kita iterasi pertama ini, kita iterasi barisnya dulu, barisnya dari si at-nya dulu, kemudian kita mengiterasi kolomnya si x-nya ini, kemudian kita mengiterasi barisnya si y ini atau si x-nya ini. Sini sebenarnya sih ini kita kalau menjelaskan ini otomatis kita menjelaskan soal atau pemrograman dasar. Tapi ini kita ngomong soal template, ngomong-ngomong soal codingan yang sudah ada, jadi cukup gini aja. Yang dimana ini intinya adalah perhitungan antar baris dan juga kolom dari dua matriks. Dah, cukup begitu aja. Kemudian resultnya begini, kita ambil Z-nya. Z itu didapat dari yang dimana A yang sudah ditranspos, matriks A yang sudah ditranspos dikalikan dengan matriks X. Z-nya begitu. Selanjutnya untuk hasilnya begini aja, yang dimana nanti Z-nya ini dikalikan dengan Y yang sudah ditranspos. Oke, cukup begitu aja untuk matriksnya. Kemudian nanti akan di print saja. Di return aja sih. Nah, ini matriksnya X, Y sama A nya begini. Kemudian outputnya yang diminta adalah begini. Nah, jadi kita ambil aja X ini sebagai result matriksnya atau hasil dari perhitungan tersebut. Kemudian kita jadikan satu dimensi. Kok bisa dijadikan satu dimensi? Ada perbedaannya. Mau yang satu dimensi atau dua dimensi, perbedaannya begini. Kalau misalnya kita jadikan satu, karena apa ya, perhitungan yang telah dilakukan itu tidak mengubah satu matriks tersebut menjadi satu dimensi, tetapi tetap dua dimensi, karena kita perhitungannya soal matriks dua dimensi ya. Matriks dua dimensi dikalkulasikan hasilnya menjadi matriks dua dimensi, tidak menjadi satu dimensi. Otomatis kita kalau misalnya mau pengen yang satu dimensi, ya kita bikin sendiri itu. Nah, kalau misalnya kita langsung print secara gamblang, kita dapatnya begini, dua dimensi. Sedangkan outputnya mintanya satu dimensi. Ya udah, kita bikin saja begini. Ini statementnya bagaimana kita mengkonversi matriks yang dua dimensi menjadi satu dimensi, gitu. Ya. Dan di sini, ini dilemanya sih begini. Test case-nya begini. Sedangkan hasilnya begini. Nah, hasilnya sedemikian begini, tetapi mereka meminta result matriksnya ini adalah transpose. Ketika kita langsung run saja, nih kita pas, tapi result matrix atau hasil dari matriks yang dikalkulasikan tidak menjadi transpose. Ya. Istilah kata begini, mereka meminta result matrix yang ditranspose, sedangkan kalau misalnya kita transpose, ya kan, ini ngerti kan, kalau misalnya kita pasang dekorator ini, otomatis hasilnya menjadi hasil matriks yang tertranspose kan. Nah, hasilnya beda. Ya. Jadi ini akan jadi pendekatan yang berbeda akan menjawab pertanyaan yang apa ya maksudnya. Nah, jadi satu cara yang berbeda akan menjelaskan pertanyaan yang berbeda pula. Otomatis kalau misalnya mereka menekankan soal
struktur codingan, maka kita beginikan saja. Soalnya kan diminta di dalam ini ya, dalam template-nya ya. Ini minta dikasih decoration, ya udah kita masukkan dekoratornya ya. Tapi konsekuensinya apa? Hasilnya berbeda. Hasilnya tidak sama dengan ini. Tapi kalau misalnya memang mereka menekan untuk hasilnya yang sama seperti ini, otomatis ini kita nggak pakai transpose. Selesai. Cukup begitu aja. Jadi kalau misalnya mereka minta kayak apa ya, hasil modifikasinya harus sama dengan apa yang disuruh dengan template, kita pasang saja. Tetapi konsekuensinya hasil tidak sama. Tapi kalau misalnya mereka minta hasil yang tidak minta hasil yang demikian, ya udah transpose-nya kita matikan saja. Atau apa yang diminta dalam template kita tidak lakukan. Udah, gitu aja sih. Jadi makanya saya jadikan ini suatu komen. Jadi kalau misalnya dihadapkan suatu pertanyaan tersebut, dua pertanyaan itu, jadi tinggal nyalakan atau matikan. Gitu saja. Nah, ini kita ngomong soal versi 2. Ada versi satunya. Versi 1 hanya yang berbeda hanya di sini. Bagaimana kita mendapatkan perkalian dan juga pertambahan dari suatu matriks tersebut. Kalau misalnya mau ngomong soal perkalian, ya apa ya, perkaliannya begini. Jadi ini kita dapatkan dari Geek4Geeks atau dari mana itu, dari di luar sana. Jadi ini perbedaannya antara versi 1 dengan versi 2, penjumlahan ataupun perkalian dari matriksnya itu dapatnya dari mana? Kalau misalnya di sini di versi 2 itu dapat dari suatu iterasi menggunakan for, tetapi kalau misalnya di sini hanya menggunakan list comprehension yang dimana hanya membutuhkan satu line, ya. Jadi secara pribadi saya suka yang ini, walaupun memang rumit, tetapi memang efektif saja. Karena ya line-nya tidak dibuang-buang begitu saja. Jikalau bisa dikerjakan dengan satu line, kenapa harus banyak line? Ya memang saya sukanya begitu lah secara subjektif, ya. Ya hasilnya begini, ya penjelasannya hampir sama, tetapi hanya transformasi dari hasilnya saja. Transformasi dari bagaimana kita mendapatkan hasilnya saja, gitu. Ini kita menggunakan zip segala macam. Ini untuk konsepnya hampir sama. Dimana di sini akan kalau misalnya di sini untuk ya hampir sama sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya penjumlahan matriks ya, ini barisnya sama kolomnya nanti ditambah, sama aja dengan gini. Ini kita ngomong soal barisnya, ini ngomong soal kolomnya ditambahin. Di sini ngomongin soal barisnya si X, kemudian kolomnya si Y nanti diadu, ya, dikalikan. Ya kurang lebih begitu aja. Ya jadi kita langsung tutup aja. Jadi kita sudah melakukan, ya kita langsung menjelaskan overview dari si matriksnya ini bagaimana, transposnya itu bagaimana, perkaliannya bagaimana, dan juga bagaimana kita menyelesaikan perhitungannya. Kita dikasih suatu template di mana dari template ini kita menyelesaikan satu rumus yang di atas, dan hasilnya begini. Kita ada dua versi, dan juga kita ada suatu kondisi di mana kalau misalnya kita minta sesuai dengan template begini, tapi kalau misalnya kita mau sesuai dengan hasil begini. Udah cukup gitu aja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.